Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Geger Channel dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan yang ketiga ini, di hari Jumat yang penuh berkah ini, kita ketemu lagi di konten spesial untuk bakal calon rektor IAIN Manado periode 2023-2027. Sejak kemarin kita sudah diberikan kesempatan calon-calon rektor yang lain. Tadi pagi juga sudah ada 2 dan ini adalah kesempatan ketiga. Tapi spesial pada kesempatan yang ketiga ini, saya diberi kesempatan oleh seseorang yang hingga saat ini masih menjabat sebagai rektor IAIN Manado. Dalam kata lain, beliau adalah seorang yang incumbent ya Pak ya. Kalau ya, kita langsung sapa beliau, Bapak Delmus Puneri Salim, PhD. Assalamualaikum Pak Rektor. Waalaikumsalam. Ya, kalau ini tidak apa-apa kita sebut rektor karena memang masih incumbent Pak ya. Karena semua calon rektor. Oke, terima kasih atas kesempatan ini Pak. Ya. Yang ingin menjadi pertanyaan pertama saya adalah seperti dengan calon-calon yang lain. Sudah sejauh mana Bapak mempersiapkan diri mulai dari proses pemberkasan hingga detik ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persiapannya biasa ya, tidak ada yang istimewa. Betul. Sesuai dengan yang diminta oleh panitia penjaringan calon rektor, maka kita menyiapkan beberapa berkas-berkas yang utama. Salah satunya pengalaman manajerial dan jabatan fungsional minimal rektor kepala, dan tentu saja juga kita diminta mengisi kualifikasi diri termasuk visi dan misi yang kemudian itu secara administrasinya sudah lolos ya. Kemudian kita sudah menerima nama-nama yang dianggap memenuhi, yang sudah memenuhi secara administrasi oleh panitia penjaringan. Nah, kita akan hari ini akan melakukan rapat di Senat untuk memberikan nilai kualifikasi masing-masing calon. Tapi persiapan saya secara pribadi biasa-biasa saja karena kita tidak ingin ini berlebihan ya. Iya, betul. Kalau berlebihan di mana-mana tidak baik. Tidak baik. Itu guys, ini dapat pencerahan lagi dari Pak Rektor. Berarti sejauh ini berkas semuanya sudah memenuhi syarat Pak ya? Ya, menurut panitia sudah. Oke, ke-12 calon itu. 12 calon itu. Oke. Seperti kita paham bersama bahwa ke-12 bakal calon rektor ini kemudian hari ini akan diberikan penilaian kualifikasi oleh Senat. Nah, itu prosesnya seperti apa Pak? Kalau seperti pengalaman-pengalaman Bapak mengikuti kontestasi pemilihan rektor di masa-masa sebelumnya? Ya, sesuai dengan keputusan Dirjen Pendis 2015 yang kemudian 2017 juga diperbarui revisi tapi tidak banyak perubahannya. Tapi pada intinya adalah Senat itu cuma memberikan nilai apakah calon itu cukup baik, baik atau baik sekali. Berarti tidak ada kategori misalnya tidak memenuhi syarat. Tidak ada. Jadi setelah itu dengan kata lain semua 12 calon itu seharusnya lolos untuk diproses di tahap selanjutnya melalui Komsel di Kementerian Agama. Siap. Nah, lalu kemudian Komsel melahirkan 3 nama yang kemudian Menteri Agama memilih salah satu dari 3 nama yang diusulkan Komsel. Oke, kita cut dulu sampai situ. Nah, seperti calon-calon yang lain, tentunya Bapak punya buah pikiran yang kemudian itu tertuang secara komprehensif dalam visi misi. Nah, kemarin saya mencoba menggali visi misi ini dari calon-calon yang lain, dan mereka sepakat bahwa hari ini sudah baik, tapi mereka akan mengembangkan juga pada proses yang lebih baik. Jadi Pak Rifai kemarin sudah memberikan sebuah ungkapan bahwa dan itu katanya termasuk hadis Pak ya, man asbata khairun min amsi bla bla bla, itu ila akhir hadis. Nah, tentunya kita juga semua berharap seperti itu. Nah, kira-kira dalam buah-buah pikiran yang Bapak tuang dalam visi misi, poinnya saja Pak, kita kulik satu aja gitu. Iya, visi misi calon rektor itu harusnya menyesuaikan dengan visi misi kampus. Dan visi misi IAIN Manado harus menyesuaikan dengan visi misi Kementerian Agama. Kementerian Agama menyesuaikan visi misi Presiden. Karena kita tidak ingin satu kelembagaan orientasinya berbeda dengan satu sama lain. Jadi pengalaman saya dalam periode ini, rektor tidak seolah punya kekuatan yang bisa mengarahkan kemana-mana itu.
Jadi seperti moderasi beragama itu visi misi Kementerian Agama yang kemudian harus kita tindak lanjuti di tingkat kampus. Jadi katakanlah kita juga dulu sebelumnya menggunakan kosakata multikulturalisme. Jadi itu berbarengan lah dengan visi misi Kementerian Agama. Tapi juga kita ingin seperti yang disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita bahasanya itu berkepribadian lokal gitu, kemudian nasional gitu. Berwawasan global gitu kan. Ya, kalau presiden tuh kayaknya bukan. Hanya bertindak kepribadian lokal. Jadi berkepribadian ya. Bahasanya revolusi mental di bahasa yang lain. Tapi artinya visi misi saya itu ya kita bagaimana mewujudkan dari visi misi IAIN Manado yang multikulturalisme, moderasi beragama, dan kepribadian lokal itu. Beberapa orang calon rektor itu akan mengarah pada sebuah peralihan status. Kira-kira segi itu Bapak juga menerapkannya menuangkannya dalam visi misi gitu. Iya, tapi itu kebijakan pusat. Jadi sebagai informasi, KMA tentang alih status itu sudah diubah akhir tahun lalu. Dan itu berdasarkan masukan saya selama beberapa kali pertemuan dengan Bosman gitu. Saya selalu menyampaikan KMA yang 20 tahun 2020 itu tidak adil karena melahirkan UIN di Jawa Timur 4, di Sumatera Barat 3, tapi di Sulawesi Utara tidak ada. Pemerataannya tidak ada. Nah, alhamdulillah akhir tahun lalu KMA 81 tahun 2022 itu merubah syarat-syarat alih status. Dan saya diinformasikan kemarin dalam waktu dekat Rektor IAIN Manado diundang bersama beberapa IAIN lain untuk mempresentasikan status kampus sesuai dengan KMA baru dan kita rencanakan akhir tahun ini UIN. Siap. Artinya tidak berlebihan kalau saya mengatakan bahwa letak dasarnya sudah di ini ya. Tapi jangan dianggap itu orientasi visi misi rektor saja. Itu juga rektor tuh punya keterbatasan gitu loh. Kalau pusat nggak menetapkan hanya dengan proses selama ini kita sudah berhasil merubah KMA tentang alih status. Paling tidak langkah-langkah perjuangan ini harus kita berjuang bersama begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Termasuk salah satunya kan masalah tanah. Makanya kenapa kita memaksakan beli tanah di Wori karena untuk alih status ini. Jadi kita tidak bisa merubah KMA dengan tidak melakukan apa-apa. Jadi tanah dan masih proaktif gitu Pak ya. Iya, jadi kita siapkan pembelian tanah di Wori salah satu untuk alih status yang mensyaratkan kita harus ada 10 hektar tanah. Oke, luar biasa ini guys. Nah, ini terakhir Pak. Pertanyaannya juga sama dengan calon-calon yang lain. Setiap orang kemudian mempunyai harapan dan mimpi besar untuk segera diwujudkan. Nah, kira-kira kalau memang keputusan dari Menteri Agama ini kemudian memberikan kesempatan kepada Pak Rektor untuk melanjutkan kembali kepemimpinan Rektor IAIN Manado ini untuk 4 tahun ke depan. Ke 4 tahun ke depan ini apa harapan terbesar yang ingin segera Bapak aktualisasikan lah, kira-kira begitu. Ya, pertama secara pribadi kita jadi manusia yang sehat, rendah hati, bersikap apa adanya. Jangan sampai kita terkesan hebat tapi padahal kita menderita. Satu itu ya. Jadi secara pribadi harus bermanfaat bagi diri kita. Yang kedua, saya juga berharap siapapun rektor ataupun kalau saya rektor, menurut saya rektor itu tidak berarti otomatis orang menjadi mulia. Ini sering orang salah paham. Jadi rektor lalu seolah dia hebat semua. Jadi tidak juga. Jadi kalaupun saya akan sederhana. Lalu yang kita harapkan tadi secara lembaga itu secara pribadi tadi, secara lembaga kita berharap alih status tadi. Alih status tadi dengan lokasi di Wori untuk program-program studi umum di sini keagamaan dan itu sangat penting untuk akses kita di sini. Jadi sini itu kan sudah ada Universitas Muhammadiyah yang Islam, ada Universitas Kristen Katolik, Universitas Protestan, Universitas Advent dan seterusnya. Nah, universitas belum ada, jadi memang kita sangat berharap itu. Yang kedua tentu saja kita berharap di samping alih status secara kelembagaan kita lebih diterima secara lokal ya. Jadi bukan orientasi kita sebenarnya bukan global. Kita diterima lokal itu artinya bagaimana alumni kita diterima di pemerintah daerah. Bagaimana kita lebih berinteraksi jauh lebih bagus secara kelembagaan di lokal. Paling tidak dengan kehadiran kalau kita beralih status menjadi universitas, kita akan menjadi universitas yang menjadi kompetitor bagi lembaga pendidikan tinggi yang lain setara kita, Pak ya? Ya betul, di Sulawesi Utara sudah ada Universitas Kristen Protestan, Universitas Kristen Katolik, Universitas Kristen Advent. Nah, kita ada Universitas Islam. Luar biasa. Karena belum ada. Gitu. Ya, baik, sahabat Geger Channel,
kali ketiga di hari ini kita menambah pencerahan juga dari hasanah berpikir kita semakin bertambah dengan ungkapan-ungkapan dari Pak Delmus Puneri Salim. Tadi beliau berkata bahwa jabatan tidak menjadikan seseorang mulia. Betul. Rendah hati itu jauh lebih luar biasa, Pak. Oke, kita masih akan menantikan kesempatan dengan calon-calon rektor yang lain kali ini karena beliau juga akan mengikuti rapat untuk penilaian, Pak ya, para anggota Senat terkait dengan penjaringan bakal calon rektor. Terima kasih Pak Rektor atas kesempatan yang diberikan. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, segala urusan kita dipermudah dan segala hajat-hajat semuanya dikabulkan oleh Allah. Walaupun nanti hasilnya tetap cuma satu. Iya, yang terbaik. Yang terbaik. Yang penting guys, jalinan silaturahminya akan tetap terjaga. Siapapun nanti akan terjaga. Terima kasih Pak Rektor, sukses selalu untuk Anda. Tora akan berjumpa ulang. I love you all so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.